Kadang langit tidak perlu bersuara keras untuk memberi tanda, cukup dengan satu cahaya kecil, ia sudah mengingatkan bahwa ada nama yang dijaga oleh keheningan semesta. Ada malam-malam tertentu ketika manusia tiba-tiba merasa hidupnya sedang diperhatikan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Bukan karena ada suara gaib, bukan karena ada kejadian luar biasa yang mengguncang dunia, tetapi karena ada rasa yang pelan-pelan tumbuh di dalam dada, sebuah rasa bahwa hidup ini tidak sepenuhnya kebetulan. Perasaan itu datang diam-diam. Kadang muncul ketika seseorang duduk sendirian setelah hari yang panjang. Ketika semua kesibukan berhenti, ketika suara dunia mulai menjauh, dan ketika pikiran akhirnya punya ruang untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Dalam keheningan seperti itu, banyak orang mulai bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa hidup berjalan seperti ini? Mengapa beberapa peristiwa terasa begitu kebetulan, tetapi sekaligus terlalu tepat untuk disebut kebetulan? Mengapa ada orang-orang tertentu yang seolah muncul di waktu yang paling kita butuhkan? Mengapa ada luka yang justru membuat kita lebih bijaksana? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu jarang dibicarakan dengan lantang. Banyak orang menyimpannya di dalam hati. Mereka menjalani hidup seperti biasa di siang hari, tetapi pada malam yang sunyi, pikiran mereka berjalan jauh. Kadang sampai ke langit. Ada sesuatu yang aneh tentang langit malam. Ia selalu berhasil membuat manusia merasa kecil, tetapi sekaligus membuat hati terasa luas. Ketika kita menatap bintang-bintang, kita sadar bahwa dunia ini sangat besar. Tetapi justru di saat yang sama, kita juga merasakan sesuatu yang intim, seolah-olah semesta sedang memandang balik ke arah kita. Seolah-olah kita tidak benar-benar sendirian. Perasaan seperti ini mungkin pernah muncul dalam hidup seseorang tanpa ia sadari sepenuhnya. Saya sendiri pernah merasakannya. Suatu malam yang sederhana, tanpa rencana apapun. Hari itu tidak istimewa, tidak ada peristiwa besar. Tidak ada kabar mengejutkan, hanya hari biasa seperti kebanyakan hari lainnya. Malam itu saya duduk di luar rumah. Udara cukup sejuk, tidak terlalu dingin, tetapi cukup membuat tubuh ingin diam lebih lama di satu tempat. Angin bergerak pelan melewati daun-daun pohon. Sesekali terdengar suara serangga malam yang seolah sedang berbicara satu sama lain. Saya tidak melakukan apa-apa, hanya duduk. Entah mengapa, mata saya terangkat ke langit. Bintang-bintang terlihat jelas malam itu. Tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk membuat langit terasa hidup. Di saat seperti itu, pikiran biasanya mulai berkelana. Saya mulai mengingat banyak hal. Tentang perjalanan hidup yang sudah dilalui. Tentang orang-orang yang pernah datang dan pergi. Tentang harapan-harapan yang dulu terasa sangat besar, tetapi kini terasa lebih tenang. Dan di tengah semua itu, tiba-tiba muncul satu pemikiran yang sederhana tetapi cukup mengganggu hati. Bagaimana jika hidup ini sebenarnya sedang diarahkan oleh sesuatu yang lebih besar dari yang kita pahami? Bagaimana jika beberapa pertemuan bukan kebetulan? Bagaimana jika beberapa ujian sebenarnya bukan hukuman? Dan bagaimana jika ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak awal memang dijaga oleh langit? Pertanyaan itu terdengar sederhana, bahkan mungkin terdengar terlalu puitis bagi sebagian orang. Namun semakin lama dipikirkan, semakin terasa bahwa kehidupan memang memiliki pola yang tidak selalu mudah dijelaskan. Ada orang-orang yang hidupnya berjalan lurus dan tenang. Namun ada juga orang-orang yang hidupnya seperti perjalanan panjang yang penuh tikungan. Mereka mengalami banyak kehilangan. Mereka melewati banyak kesulitan. Kadang bahkan merasa seperti berjalan sendirian di dunia yang ramai. Tetapi anehnya, justru dari perjalanan seperti itulah sering lahir pribadi yang berbeda. Pribadi yang lebih lembut, lebih sabar, lebih memahami luka orang lain. Mereka bukan manusia sempurna. Mereka tetap punya keraguan, ketakutan, dan kelemahan seperti manusia pada umumnya.
Namun ada sesuatu dalam diri mereka yang terasa berbeda. Seolah-olah ada cahaya kecil yang tetap hidup di dalam hati mereka, bahkan ketika hidup sedang gelap. Saya pernah bertemu orang seperti itu. Ia bukan orang terkenal, tidak memiliki kedudukan tinggi. Hidupnya sangat sederhana, tetapi setiap kali berbicara dengannya, selalu ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Ia tidak banyak memberi nasihat. Ia tidak berbicara dengan kata-kata besar. Ia hanya mendengarkan, tersenyum, dan sesekali mengatakan kalimat sederhana yang entah mengapa terasa sangat tepat. Suatu hari saya pernah bertanya kepadanya sesuatu yang cukup pribadi. Saya berkata, "Mengapa hidup kadang terasa begitu berat?" Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat ke arah langit beberapa saat, lalu berkata pelan, "Mungkin karena ada jiwa yang sedang dibentuk." Kalimat itu sangat singkat, namun entah mengapa kalimat itu tinggal lama di pikiran saya. Sejak saat itu saya mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya jarang saya sadari. Bahwa ada orang-orang yang tidak pernah mencari keistimewaan, tetapi justru hidup mereka dipenuhi makna. Ada orang-orang yang tidak pernah merasa dirinya istimewa, tetapi kehadiran mereka membuat orang lain merasa lebih kuat. Ada orang-orang yang tidak pernah mengejar cahaya, tetapi entah bagaimana hidup mereka justru menjadi cahaya bagi orang lain. Mungkin inilah yang sering disebut sebagai jiwa terpilih. Bukan karena mereka lebih hebat dari manusia lain. Bukan karena mereka lebih suci atau lebih sempurna. Tetapi karena perjalanan hidup mereka membentuk sesuatu yang jarang terlihat dari luar. Sebuah kedalaman hati, sebuah kesadaran yang lahir dari luka, harapan, kegagalan, dan doa yang mungkin tidak pernah didengar oleh siapapun selain Tuhan. Kadang orang seperti ini bahkan tidak menyadari dirinya berbeda. Mereka tetap menjalani hidup seperti biasa. Bekerja, berjuang, tertawa, kadang juga menangis. Namun jika diperhatikan lebih dalam, selalu ada jejak-jejak kecil yang menunjukkan bahwa hidup mereka tidak sepenuhnya biasa. Ada pertemuan yang terlalu tepat. Ada pertolongan yang datang di waktu yang tidak terduga. Ada kekuatan yang muncul ketika mereka merasa hampir menyerah. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sesekali menuntun langkah mereka. Ketika memikirkan hal-hal seperti ini, hati manusia biasanya menjadi lebih tenang sekaligus lebih penasaran. Apakah mungkin langit benar-benar mengenal beberapa nama di bumi? Apakah mungkin ada jiwa-jiwa yang doanya begitu tulus sehingga semesta ikut menjaganya? Atau mungkin semua ini hanyalah cara hati manusia mencari makna dalam kehidupan yang sering terasa rumit? Tidak semua pertanyaan harus langsung memiliki jawaban. Kadang pertanyaan justru lebih penting daripada jawaban itu sendiri. Karena pertanyaan membuat manusia berhenti sejenak dari kesibukan dunia, lalu melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Dan mungkin, disitulah keindahan sebenarnya dari perjalanan batin manusia. Bahwa hidup tidak selalu tentang kepastian. Kadang hidup justru tentang pencarian. Tentang bagaimana seseorang perlahan-lahan memahami dirinya sendiri. Tentang bagaimana seseorang mulai melihat bahwa setiap peristiwa dalam hidup mungkin membawa pesan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, cara pandangnya terhadap dunia biasanya berubah. Hal-hal kecil menjadi lebih berarti. Kesunyian tidak lagi terasa menakutkan. Dan langit malam tidak lagi hanya terlihat sebagai kumpulan bintang, tetapi sebagai ruang luas yang mengingatkan manusia bahwa hidupnya memiliki tempat dalam cerita yang jauh lebih besar. Saya sering memikirkan hal ini setiap kali melihat seseorang yang tetap lembut setelah banyak disakiti. Atau ketika melihat seseorang yang tetap membantu orang lain meskipun hidupnya sendiri tidak mudah. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam diri orang seperti itu. Kekuatan yang tidak selalu terlihat oleh dunia. Kekuatan yang tidak membutuhkan pengakuan. Tetapi kekuatan yang entah bagaimana selalu meninggalkan jejak dalam hati orang-orang yang pernah bertemu dengannya.
Mungkin itulah cahaya yang sebenarnya. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang diam-diam menerangi. Cahaya yang tidak mencari perhatian. Namun ketika seseorang mendekat, ia bisa merasakan kehangatan yang tulus. Dan ketika seseorang mulai memahami hal ini, ia mungkin akan melihat hidupnya sendiri dengan cara yang berbeda. Ia mungkin akan bertanya dalam hati, apakah mungkin setiap manusia sebenarnya memiliki peluang untuk menjadi jiwa yang bersinar? Apakah mungkin langit tidak hanya memperhatikan mereka yang besar di mata dunia, tetapi juga mereka yang diam-diam menjaga kebaikan di dalam hati? Dan jika itu benar, mungkin keistimewaan sebuah jiwa tidak pernah terlihat dari luar. Ia lahir dari perjalanan yang panjang, dari kesabaran yang sering tidak dihargai, dari doa-doa yang dipanjatkan dalam sunyi, dari keputusan-keputusan kecil untuk tetap menjadi baik, bahkan ketika dunia tidak selalu memperlakukan kita dengan baik. Malam semakin larut ketika pikiran seperti ini mulai mengalir. Angin masih bergerak pelan, bintang-bintang masih bertahan di langit. Dan di dalam hati manusia, perlahan-lahan tumbuh kesadaran bahwa hidup ini mungkin lebih dalam dari yang selama ini kita kira. Bahwa mungkin benar ada nama-nama yang bersinar di cahaya langit. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka terus berusaha menjaga cahaya kecil di dalam hati mereka. Dan dari sinilah renungan ini sebenarnya bermula. Sebuah perenungan sederhana tentang manusia, tentang perjalanan hidup, dan tentang kemungkinan bahwa di antara miliaran manusia di dunia ini, ada jiwa-jiwa yang secara diam-diam dijaga oleh langit. Jiwa yang tidak selalu dikenal dunia, tetapi dikenal oleh sesuatu yang lebih tinggi dari dunia. Untuk memahami hal itu dengan lebih utuh, ada baiknya kita berjalan lebih jauh dalam perenungan ini. Karena dalam perjalanan batin manusia, sering kali kita menemukan tanda-tanda kecil yang menunjukkan bagaimana sebuah jiwa bisa menjadi begitu istimewa. Dan sekarang, dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang perlahan terbuka, mari kita mulai menyelami 7 sisi penting yang akan membantu kita memahami keistimewaan jiwa-jiwa yang namanya seolah bersinar di cahaya langit. 1. Hati yang sangat peka terhadap kebaikan. Ada sesuatu yang aneh sekaligus indah pada manusia yang hatinya peka terhadap kebaikan. Kepekaan semacam ini sering kali tidak terlihat dari luar. Tidak ada tanda khusus di wajahnya, tidak ada gelar yang menunjukkan bahwa ia memiliki hati yang lebih lembut dari kebanyakan orang. Namun ketika seseorang berinteraksi dengannya cukup lama, ada rasa yang perlahan muncul, rasa bahwa orang ini memandang dunia dengan cara yang berbeda. Orang dengan hati seperti ini biasanya tidak tahan melihat penderitaan terlalu lama. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena hati mereka seperti memiliki pintu yang selalu terbuka terhadap perasaan orang lain. Mereka bisa merasakan kegelisahan yang bahkan tidak diucapkan. Saya pernah mengalami sesuatu yang membuat saya memahami kepekaan seperti ini dengan cara yang sangat sederhana. Suatu hari saya sedang duduk bersama beberapa orang di sebuah tempat yang cukup ramai. Kami berbincang seperti biasa, bercanda, dan berbicara tentang banyak hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Di tengah suasana itu, ada seseorang yang tiba-tiba terlihat lebih diam dari biasanya. Ia tetap duduk bersama kami, tetapi ada sesuatu di wajahnya yang berbeda. Mungkin orang lain tidak menyadarinya, karena percakapan tetap berjalan seperti biasa. Namun entah mengapa, hati saya merasa ada yang tidak beres. Saya tidak tahu apa yang sedang ia rasakan. Ia juga tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ada perasaan yang membuat saya ingin bertanya. Ketika saya mendekatinya dan bertanya pelan, ia hanya tersenyum kecil. Namun beberapa menit kemudian, ia mulai bercerita bahwa hari itu sebenarnya ia sedang menghadapi masalah besar dalam keluarganya. Saya terdiam, bukan karena ceritanya luar biasa, tetapi karena saya sadar sesuatu, bahwa kadang hati manusia memang bisa merasakan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata.
Sejak saat itu saya sering memperhatikan orang-orang yang memiliki kepekaan seperti ini. Mereka biasanya tidak banyak berbicara tentang dirinya sendiri. Mereka lebih sering mendengarkan. Mereka memperhatikan hal-hal kecil yang sering dilewatkan orang lain, perubahan nada suara, sorot mata yang sedikit lebih redup, atau senyum yang terasa dipaksakan. Kepekaan seperti ini bukan sesuatu yang lahir dari teori atau pelajaran di sekolah. Ia lahir dari perjalanan hidup, seringkali dari luka. Orang yang pernah merasakan kesedihan yang dalam biasanya lebih mudah memahami kesedihan orang lain. Bukan karena mereka ingin terus mengingat masa lalu, tetapi karena pengalaman itu membuka ruang empati yang lebih luas dalam diri mereka. Inilah salah satu tanda jiwa yang sering disebut sebagai jiwa terpilih. Bukan karena mereka lebih baik dari orang lain, tetapi karena hati mereka tidak tertutup oleh ego yang terlalu besar. Di dunia yang sering kali sibuk dengan dirinya sendiri, kehadiran orang yang mampu benar-benar peduli adalah sesuatu yang sangat langka. Kadang kehadiran mereka terasa seperti cahaya kecil di tengah dunia yang penuh kebisingan. Mereka mungkin tidak menyadari dampak dari sikap mereka. Mereka hanya mengikuti suara hati yang mengatakan bahwa kebaikan sekecil apapun tetap berarti. Dan mungkin justru disitulah letak keistimewaan mereka. Karena langit tidak selalu mencari manusia yang paling kuat atau paling cerdas. Kadang langit hanya memperhatikan manusia yang hatinya masih mampu merasakan. 2. Kekuatan yang tumbuh dari ujian hidup. Jika kita melihat kehidupan dengan jujur, kita akan menyadari bahwa hampir tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari ujian. Namun cara manusia menghadapi ujian itu sangat berbeda. Ada yang patah ketika badai datang. Ada yang memilih melawan. Ada juga yang diam-diam bertahan tanpa banyak kata. Saya sering berpikir bahwa kekuatan manusia sebenarnya tidak terlihat ketika hidup sedang mudah. Kekuatan baru benar-benar terlihat ketika hidup mulai menekan seseorang dari berbagai arah. Ada masa dalam hidup saya ketika semuanya terasa begitu berat. Masalah datang hampir bersamaan, urusan keluarga, pekerjaan, dan banyak hal lain yang terasa seperti tumpukan batu di atas dada. Saat itu saya pernah duduk sendirian di malam hari dan bertanya dalam hati, mengapa semuanya harus terjadi sekaligus? Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya tidak pernah datang dengan jelas. Hari-hari berlalu, dan masalah-masalah itu tidak langsung hilang. Namun sesuatu yang menarik mulai terjadi. Saya mulai menyadari bahwa setiap kesulitan sebenarnya memaksa saya untuk melihat hidup dengan cara yang lebih jujur. Ketika seseorang mengalami kegagalan, ia belajar tentang kerendahan hati. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang ia cintai, ia belajar tentang arti kehadiran. Dan ketika seseorang merasa sendirian, ia mulai memahami betapa berharganya satu orang yang benar-benar peduli. Kekuatan yang lahir dari pengalaman seperti ini berbeda dari kekuatan yang terlihat dari luar. Ia tidak selalu membuat seseorang terlihat gagah. Kadang justru membuat seseorang lebih lembut, lebih sabar, lebih memahami bahwa setiap manusia sedang membawa bebannya sendiri. Saya pernah bertemu seseorang yang hidupnya penuh ujian. Jika dilihat dari luar, hidupnya tidak mudah sama sekali. Namun setiap kali ia berbicara, tidak ada keluhan berlebihan dalam kata-katanya. Ia pernah berkata sesuatu yang cukup mengejutkan saya. Kesulitan itu tidak selalu datang untuk menghancurkan kita. Kadang ia datang untuk memperlihatkan bagian diri kita yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Kalimat itu sangat sederhana, tetapi saya terus mengingatnya sampai sekarang. Karena memang benar, banyak orang baru mengenal kekuatan dalam dirinya setelah mereka melewati masa-masa yang hampir membuat mereka menyerah. Jiwa yang sering disebut terpilih biasanya melewati proses seperti ini. Bukan karena hidup mereka lebih berat dari orang lain, tetapi karena mereka memilih untuk tidak menjadi pahit setelah melewati kesulitan. Mereka memilih tetap menjadi manusia yang memiliki harapan.
Dan keputusan seperti itu tidak pernah mudah. 3. Kedamaian yang tidak bergantung pada dunia. Ada jenis kedamaian yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa dipalsukan. Kedamaian ini biasanya lahir setelah seseorang melewati perjalanan batin yang panjang. Orang yang memiliki kedamaian seperti ini seringkali terlihat biasa saja. Mereka tidak selalu berbicara tentang hal-hal besar. Mereka tidak selalu terlihat menonjol. Namun ketika berada di dekat mereka, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Saya pernah mengalami hal seperti ini ketika berbicara dengan seseorang yang sudah cukup berusia. Kami duduk di sebuah tempat sederhana, hanya berbicara tentang kehidupan. Ia tidak memberikan nasihat panjang. Ia hanya mengatakan, jika hati kita terlalu bergantung pada dunia, kita akan selalu gelisah. Kalimat itu membuat saya berpikir lama. Karena memang benar bahwa banyak kegelisahan manusia berasal dari harapan yang terlalu besar terhadap hal-hal yang tidak selalu bisa dikendalikan. Kita berharap semua rencana berjalan sempurna. Kita berharap semua orang memperlakukan kita dengan baik. Kita berharap hidup selalu sesuai dengan keinginan kita. Namun dunia tidak selalu bekerja seperti itu. Dan ketika seseorang akhirnya memahami hal ini dengan sungguh-sungguh, sesuatu dalam dirinya biasanya berubah. Ia mulai melepaskan sebagian beban yang sebelumnya ia pegang terlalu erat. Ia mulai menerima bahwa hidup tidak harus selalu sempurna untuk tetap bermakna. Dari situlah kedamaian mulai tumbuh. Bukan kedamaian yang lahir dari ketiadaan masalah, tetapi kedamaian yang lahir dari penerimaan. Orang yang memiliki kedamaian seperti ini sering menjadi tempat bersandar bagi orang lain. Bukan karena mereka memiliki semua jawaban, tetapi karena kehadiran mereka membuat orang lain merasa dunia tidak seberat yang mereka kira. Mungkin inilah salah satu bentuk cahaya yang sering disebut-sebut dalam kisah tentang jiwa yang bersinar di langit. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi hati yang sedang gelap. 4. Kemampuan melihat makna di balik setiap peristiwa. Jika ada satu hal yang benar-benar membedakan cara pandang manusia, mungkin itu adalah cara mereka memaknai peristiwa dalam hidupnya. Ada orang yang melihat kegagalan sebagai akhir. Ada juga yang melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Saya sendiri pernah mengalami masa ketika sebuah rencana besar dalam hidup tiba-tiba gagal. Saat itu rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Semua usaha yang sudah dilakukan terasa sia-sia. Beberapa hari saya benar-benar merasa kehilangan arah. Namun waktu memiliki cara yang aneh untuk memperlihatkan hal-hal yang sebelumnya tidak kita lihat. Beberapa bulan setelah kejadian itu, saya mulai menyadari bahwa kegagalan tersebut sebenarnya mengarahkan saya pada jalan yang berbeda, jalan yang mungkin tidak akan pernah saya pilih jika rencana awal berhasil. Dan jalan itu ternyata membawa banyak pengalaman yang jauh lebih bermakna. Sejak saat itu saya mulai berpikir bahwa mungkin hidup memang tidak selalu bergerak sesuai dengan rencana manusia. Kadang ia bergerak sesuai dengan sesuatu yang lebih luas dari pemahaman kita. Orang yang mampu melihat makna seperti ini biasanya memiliki cara pandang yang lebih tenang terhadap kehidupan. Mereka tidak langsung menyimpulkan bahwa setiap kesulitan adalah musibah. Kadang mereka bertanya lebih dulu, apa yang bisa dipelajari dari ini? Pertanyaan seperti itu mungkin tidak langsung menghapus rasa sakit. Tetapi ia membuka kemungkinan bahwa bahkan pengalaman paling sulit sekalipun bisa membawa sesuatu yang berharga. Dan mungkin disitulah letak keistimewaan jiwa yang namanya seolah bersinar di langit. Mereka tidak melihat hidup hanya sebagai rangkaian peristiwa. Mereka melihatnya sebagai perjalanan makna. Perjalanan yang terus membentuk hati manusia menjadi lebih dalam, lebih luas, dan lebih bijaksana. 5. Kerendahan hati yang tumbuh dari kesadaran diri. Ada satu kualitas manusia yang sering terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam, kerendahan hati. Di dunia yang penuh dengan persaingan, pengakuan, dan keinginan untuk terlihat hebat,
kerendahan hati sering dianggap sesuatu yang kecil. Bahkan kadang dianggap sebagai kelemahan. Namun jika kita memperhatikan kehidupan dengan lebih tenang, justru orang-orang yang paling kuat seringkali adalah mereka yang tidak merasa perlu membuktikan dirinya setiap saat. Kerendahan hati bukan berarti seseorang merendahkan dirinya sendiri. Ia juga bukan berarti seseorang tidak memiliki kemampuan atau pencapaian. Kerendahan hati adalah kesadaran yang jujur bahwa hidup ini terlalu luas untuk membuat manusia merasa paling penting. Orang yang memiliki kerendahan hati biasanya memahami satu hal, bahwa apapun yang dimiliki hari ini bisa saja berubah esok hari. Pengalaman hidup seringkali mengajarkan pelajaran ini dengan cara yang sangat nyata. Saya pernah mengalami momen yang membuat saya memikirkan hal ini cukup lama. Waktu itu saya bertemu dengan seseorang yang dalam pandangan banyak orang sangat berhasil. Ia memiliki pekerjaan yang baik, dihormati oleh banyak orang, dan hidupnya terlihat stabil. Namun ketika kami berbicara lebih lama, saya justru melihat sisi lain dari dirinya. Ia tidak berbicara tentang keberhasilannya. Ia tidak menonjolkan apa yang telah ia capai. Sebaliknya, ia justru banyak bercerita tentang kegagalannya. Tentang masa-masa ketika ia pernah membuat keputusan yang salah. Tentang saat-saat ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Bahkan tentang kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap orang lain. Saya cukup terkejut, karena biasanya orang dengan posisi seperti itu cenderung menjaga citra mereka. Mereka lebih suka terlihat sempurna di mata orang lain. Namun orang ini tidak. Ia berkata dengan sangat tenang. Kalau kita terlalu sibuk terlihat kuat, kita akan lupa bahwa kita juga manusia. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa sangat jujur. Sejak saat itu saya mulai memahami bahwa kerendahan hati sering lahir dari perjalanan yang panjang. Ia bukan sekadar sikap sopan di depan orang lain. Ia adalah hasil dari kesadaran bahwa hidup telah mengajarkan banyak hal kepada kita. Orang yang pernah jatuh biasanya lebih berhati-hati ketika berdiri kembali. Orang yang pernah kehilangan biasanya lebih menghargai apa yang dimilikinya. Dan orang yang pernah merasakan betapa rapuhnya hidup biasanya tidak mudah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa jiwa yang sering disebut terpilih memiliki kerendahan hati yang begitu kuat. Bukan karena mereka berusaha terlihat rendah hati, tetapi karena mereka sudah cukup mengenal kehidupan untuk memahami bahwa tidak ada manusia yang benar-benar berdiri sendirian. Ada doa orang tua di belakang kita. Ada bantuan orang lain yang mungkin tidak pernah kita sadari. Ada kesempatan yang datang pada waktu yang tepat. Semua itu membuat seseorang sadar bahwa keberhasilan bukan hanya hasil dari dirinya sendiri. Ketika kesadaran ini tumbuh, sikap manusia terhadap dunia biasanya berubah. Ia tidak lagi terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia lebih fokus pada bagaimana menjalani hidup dengan cara yang benar. Dan tanpa disadari, kerendahan hati seperti ini justru membuat seseorang semakin dihormati. 6. Doa yang tumbuh dari keikhlasan. Jika ada satu momen dalam hidup manusia ketika ia benar-benar jujur dengan dirinya sendiri, mungkin itu adalah saat ia berdoa dalam kesunyian. Tidak ada penonton, tidak ada orang yang menilai. Tidak ada alasan untuk berpura-pura. Hanya ada hati yang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat dirasakan. Doa sering dianggap sebagai rutinitas oleh sebagian orang. Namun bagi sebagian manusia lain, doa adalah tempat mereka meletakkan seluruh isi hati yang tidak bisa mereka ceritakan kepada siapapun. Saya pernah mengalami masa ketika doa terasa sangat berbeda dari biasanya. Waktu itu hidup terasa cukup rumit. Ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Beberapa rencana gagal, beberapa hubungan berubah, dan beberapa pertanyaan tentang masa depan terasa begitu berat. Pada suatu malam, saya duduk sendirian dan mencoba berdoa seperti biasa. Namun entah mengapa,
kata-kata yang biasanya mudah diucapkan terasa sulit keluar. Bukan karena tidak ingin berdoa, tetapi karena hati terasa terlalu penuh. Beberapa saat saya hanya diam, tidak mengatakan apa-apa, dan justru dalam keheningan itulah muncul perasaan yang aneh tetapi menenangkan. Seolah-olah doa tidak selalu harus berbentuk kata-kata panjang. Kadang ia cukup berupa kejujuran hati. Sejak saat itu cara saya memandang doa sedikit berubah. Saya mulai menyadari bahwa doa bukan hanya tentang meminta sesuatu. Doa juga tentang menyerahkan sesuatu. Tentang mengakui bahwa manusia memiliki batas. Tentang mengatakan dengan jujur bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Orang yang memiliki hubungan seperti ini dengan doa biasanya memiliki ketenangan yang berbeda. Mereka tidak selalu panik ketika menghadapi kesulitan. Bukan karena mereka yakin semua masalah akan langsung hilang, tetapi karena mereka percaya bahwa hidup tidak sepenuhnya berada di tangan manusia. Kepercayaan seperti ini sering membuat seseorang lebih sabar dalam menghadapi proses hidup. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang sangat saya hormati tentang bagaimana ia tetap tenang dalam situasi yang sulit. Ia menjawab dengan kalimat yang sangat sederhana. Kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin dan sudah berdoa dengan tulus, sisanya bukan lagi tugas kita. Kalimat itu terasa ringan, tetapi sebenarnya sangat dalam. Karena menerima kenyataan bahwa kita tidak mengendalikan segalanya bukanlah hal yang mudah. Namun ketika seseorang akhirnya memahami hal ini, hidupnya biasanya menjadi lebih damai. Mungkin inilah salah satu ciri jiwa yang sering disebut bersinar di langit. Bukan karena doa mereka selalu dikabulkan dengan cara yang mereka inginkan, tetapi karena doa mereka lahir dari hati yang ikhlas. Dan keikhlasan seperti itu selalu memiliki kekuatan yang tidak terlihat. 7. Kehadiran yang membawa cahaya bagi orang lain. Pada akhirnya, mungkin keistimewaan terbesar dari sebuah jiwa tidak terlihat dari apa yang ia miliki, tetapi dari apa yang ia bawa ke dalam hidup orang lain. Ada manusia yang kehadirannya membuat suasana menjadi lebih berat. Namun ada juga manusia yang kehadirannya membuat dunia terasa sedikit lebih ringan. Mereka tidak selalu mengatakan hal-hal besar. Mereka tidak selalu memberikan solusi yang luar biasa. Tetapi entah bagaimana, setelah berbicara dengan mereka, hati terasa lebih tenang. Saya pernah mengalami hal ini dalam sebuah pertemuan yang sangat sederhana. Waktu itu saya sedang menghadapi banyak hal yang membuat pikiran terasa penuh. Tidak ada masalah yang benar-benar besar, tetapi semuanya datang bersamaan sehingga terasa melelahkan. Saya bertemu dengan seorang teman lama yang sudah cukup lama tidak saya temui. Kami hanya duduk dan berbicara santai. Tidak ada topik serius. Namun di tengah percakapan itu, ia mengatakan sesuatu yang sangat sederhana. Ia berkata, "Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini." Kalimat itu mungkin terdengar biasa. Namun saat itu kalimat itu terasa seperti udara segar bagi pikiran yang sedang lelah. Saya tiba-tiba sadar bahwa seringkali manusia terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Kita merasa harus selalu kuat, harus selalu berhasil, harus selalu punya jawaban untuk semua hal. Padahal kenyataannya, hidup tidak selalu membutuhkan kepastian secepat itu. Ada proses yang memang membutuhkan waktu. Ada luka yang memang perlu disembuhkan perlahan. Dan kadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah satu orang yang mengingatkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Orang-orang yang mampu memberikan rasa seperti ini biasanya tidak pernah menyadari betapa besar pengaruh mereka. Mereka hanya menjadi diri mereka sendiri. Mereka berbicara dengan tulus. Mereka mendengarkan dengan sabar. Namun tanpa disadari, mereka membawa cahaya kecil ke dalam kehidupan orang lain. Mungkin inilah yang sebenarnya dimaksud ketika dikatakan bahwa ada nama yang bersinar di cahaya langit. Bukan karena mereka terkenal, bukan karena mereka dipuji oleh banyak orang,
tetapi karena hidup mereka menjadi sumber kebaikan yang terus mengalir ke orang lain. Dan jika dipikirkan lebih dalam, mungkin inilah tujuan tertinggi dari perjalanan manusia. Bukan sekadar mencapai sesuatu untuk diri sendiri, tetapi menjadi seseorang yang kehadirannya membuat dunia sedikit lebih baik. Ketika seseorang sampai pada kesadaran ini, cara ia menjalani hidup biasanya berubah. Ia tidak lagi terlalu sibuk mencari pengakuan. Ia lebih fokus pada bagaimana hidupnya bisa membawa makna. Dan di titik inilah semua pembahasan tentang jiwa yang bersinar di langit perlahan mencapai puncaknya. Karena pada akhirnya, cahaya yang paling indah bukanlah cahaya yang membuat seseorang terlihat luar biasa, melainkan cahaya yang membuat orang lain merasa tidak sendirian di dunia ini. Kadang kita baru memahami makna perjalanan hidup setelah kita berhenti sejenak, melihat ke belakang, dan menyadari bahwa setiap langkah, bahkan yang paling sulit sekalipun, telah membentuk jiwa kita menjadi sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya, ketika semua renungan tentang kehidupan ini kita kumpulkan menjadi satu, ada satu kesadaran yang perlahan muncul dengan sangat tenang. Hidup manusia sebenarnya bukan sekadar rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa arah. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan seringkali lebih sunyi yang bekerja di balik perjalanan setiap manusia. Selama ini kita mungkin terlalu sering memandang kehidupan dari apa yang tampak di permukaan. Kita melihat siapa yang berhasil, siapa yang gagal, siapa yang terlihat kuat, dan siapa yang terlihat lemah. Dunia memang cenderung menilai manusia dengan ukuran-ukuran yang terlihat jelas: pencapaian, status, kekuasaan, atau pengakuan dari orang lain. Namun setelah perjalanan pemikiran yang panjang ini, kita mulai menyadari bahwa ukuran-ukuran itu tidak selalu mampu menggambarkan kedalaman sebuah jiwa. Ada manusia yang hidupnya sederhana, bahkan mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi hatinya memancarkan sesuatu yang begitu hangat. Kehadirannya membuat orang lain merasa lebih tenang. Kata-katanya membuat orang lain merasa dimengerti. Sikapnya membuat orang lain merasa bahwa dunia ini masih memiliki ruang untuk kebaikan. Mungkin inilah yang selama ini sering digambarkan dengan ungkapan bahwa ada nama yang bersinar di cahaya langit. Ungkapan itu bukan tentang kemuliaan yang terlihat di dunia. Ia lebih dekat dengan makna tentang bagaimana sebuah jiwa menjalani hidupnya dengan kesadaran yang dalam. Jika kita melihat kembali perjalanan renungan yang telah dilalui sejak awal, kita akan menyadari bahwa semua yang dibicarakan sebenarnya mengarah pada satu hal yang sama: pembentukan jiwa manusia. Bukan pembentukan yang instan, tetapi pembentukan yang berlangsung melalui waktu, pengalaman, dan pertemuan dengan berbagai sisi kehidupan. Kadang pembentukan itu terjadi melalui kebahagiaan, kadang melalui kehilangan, kadang melalui kegagalan yang terasa begitu menyakitkan. Dan anehnya, justru dari pengalaman-pengalaman itulah lahir kedalaman hati yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Saya sendiri pernah mengalami momen yang membuat saya memahami hal ini dengan cara yang sangat sederhana tetapi sangat nyata. Ada suatu masa dalam hidup ketika semuanya terasa berjalan terlalu cepat. Tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, harapan terhadap masa depan, semuanya bercampur menjadi satu seperti arus yang tidak pernah berhenti. Hari-hari terasa penuh, tetapi entah mengapa hati justru terasa kosong. Saya masih ingat suatu malam ketika akhirnya saya memutuskan untuk keluar rumah sebentar hanya untuk mencari udara segar. Tidak ada tujuan khusus. Hanya berjalan pelan sambil mencoba menenangkan pikiran. Langit malam waktu itu cukup cerah. Tidak terlalu banyak lampu di sekitar, sehingga bintang-bintang terlihat cukup jelas. Saya berhenti sebentar dan menatap langit. Di saat seperti itu, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri manusia yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pikiran yang sebelumnya penuh perlahan mulai tenang. Nafas terasa lebih dalam, dan hati mulai berbicara dengan dirinya sendiri.
Saya mulai memikirkan banyak hal tentang perjalanan hidup yang sudah dilalui, tentang keputusan-keputusan yang pernah diambil, tentang orang-orang yang pernah hadir dalam hidup saya, baik yang masih ada maupun yang sudah pergi. Dan tiba-tiba muncul satu kesadaran yang sangat sederhana tetapi terasa sangat kuat. Bahwa hidup ini sebenarnya tidak hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang siapa kita menjadi melalui perjalanan itu. Kesadaran itu terasa begitu jujur. Karena jika kita melihat hidup dengan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa pencapaian dunia bisa datang dan pergi. Keberhasilan bisa berubah, keadaan bisa berganti, namun karakter manusia, cara ia memperlakukan orang lain, cara ia menghadapi kesulitan, cara ia menjaga kebaikan di dalam hatinya, itulah yang benar-benar membentuk nilai dari hidupnya. Dan mungkin disitulah makna sebenarnya dari jiwa yang bersinar. Bukan karena mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Justru seringkali mereka adalah orang-orang yang telah melewati perjalanan yang tidak mudah. Namun alih-alih menjadi pahit, mereka memilih tetap menjadi lembut. Alih-alih menjadi keras, mereka memilih tetap menjadi manusia yang mampu merasakan. Pilihan seperti ini tidak pernah mudah. Ketika seseorang disakiti, naluri manusia biasanya ingin melindungi dirinya dengan cara menutup hati. Ketika seseorang mengalami kegagalan, mudah sekali untuk kehilangan harapan. Ketika seseorang merasa tidak dihargai, godaan untuk menjadi dingin terhadap dunia sangat besar. Namun ada sebagian manusia yang tetap memilih jalan yang berbeda. Mereka tetap menjaga kebaikan di dalam hati mereka. Bukan karena mereka tidak pernah terluka, tetapi karena mereka memahami bahwa dunia tidak akan menjadi lebih baik jika setiap luka dibalas dengan luka. Keputusan seperti inilah yang perlahan membentuk cahaya dalam diri seseorang. Cahaya yang tidak selalu terlihat oleh dunia, tetapi terasa oleh orang-orang yang pernah berjumpa dengannya. Saya pernah bertemu seseorang yang membuat saya memahami hal ini dengan sangat jelas. Ia adalah seseorang yang hidupnya tidak selalu mudah. Ia pernah kehilangan pekerjaan, pernah mengalami kesulitan ekonomi, dan pernah melewati masa-masa yang cukup berat dalam keluarganya. Namun setiap kali berbicara dengannya, ia tidak pernah menunjukkan kepahitan. Sebaliknya, ia sering mengatakan hal-hal yang justru membuat orang lain merasa lebih kuat. Suatu hari saya pernah bertanya kepadanya sesuatu yang cukup jujur. Saya bertanya, bagaimana kamu bisa tetap seperti ini setelah semua yang kamu alami? Ia tersenyum sebentar sebelum menjawab. Lalu ia berkata dengan sangat tenang, karena kalau aku kehilangan kebaikan di hatiku, berarti semua kesulitan itu benar-benar menang. Kalimat itu sangat sederhana, namun entah mengapa, kalimat itu terasa begitu dalam. Sejak saat itu saya mulai memahami bahwa kekuatan manusia tidak selalu terlihat dari seberapa keras ia melawan dunia. Kadang kekuatan terbesar justru terlihat dari bagaimana seseorang tetap menjaga kemanusiaannya di tengah dunia yang tidak selalu ramah. Mungkin inilah inti dari seluruh perjalanan pemikiran ini, bahwa keistimewaan sebuah jiwa tidak diukur dari seberapa besar ia terlihat di mata dunia. Ia diukur dari seberapa besar cahaya yang tetap ia jaga di dalam dirinya. Cahaya itu bisa muncul dalam bentuk empati terhadap orang lain, dalam bentuk kesabaran ketika menghadapi kesulitan, dalam bentuk kerendahan hati ketika menerima keberhasilan, dalam bentuk doa yang tulus ketika menghadapi ketidakpastian, dan dalam bentuk kehadiran yang membuat orang lain merasa dunia ini masih memiliki harapan. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran seperti ini, hidupnya mungkin tidak selalu mudah. Namun hidupnya memiliki kedalaman yang jarang dimiliki oleh mereka yang hanya mengejar hal-hal yang terlihat. Dan mungkin disitulah makna dari ungkapan bahwa ada nama yang bersinar di cahaya langit. Bukan karena nama itu dikenal oleh banyak orang, tetapi karena kehidupan orang itu menjadi bagian dari kebaikan yang lebih besar dari dirinya sendiri.
Ketika kita sampai pada titik pemahaman ini, kita juga mulai melihat diri kita sendiri dengan cara yang berbeda. Kita mulai bertanya bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai dalam hidup, tetapi tentang siapa kita ingin menjadi. Apakah kita ingin menjadi orang yang hanya sibuk mengejar pengakuan? Ataukah kita ingin menjadi seseorang yang kehadirannya membawa ketenangan bagi orang lain? Pertanyaan seperti ini mungkin tidak memiliki jawaban yang sederhana. Namun justru pertanyaan seperti inilah yang membuat perjalanan hidup manusia menjadi lebih bermakna. Karena hidup bukan hanya tentang tujuan akhir. Ia juga tentang bagaimana kita berjalan menuju ke sana. Dan jika pada suatu malam yang sunyi kita kembali menatap langit seperti yang pernah saya lakukan dulu, mungkin kita akan merasakan sesuatu yang sama. Bahwa di tengah luasnya semesta ini, setiap manusia memiliki kesempatan untuk menyalakan cahaya kecil di dalam dirinya. Cahaya yang mungkin tidak akan terlihat oleh seluruh dunia, namun cukup untuk menerangi jalan bagi beberapa orang di sekitarnya. Dan kadang, satu cahaya kecil sudah cukup untuk mengubah kegelapan menjadi harapan. Sebelum kita mengakhiri perenungan panjang ini, ada satu hal yang mungkin layak kita ingat bersama. Bahwa setiap manusia sedang menjalani perjalanan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Ada luka yang tidak pernah diceritakan. Ada perjuangan yang tidak pernah diperlihatkan. Ada doa yang hanya diketahui oleh Tuhan. Karena itu, mungkin hal paling bijaksana yang bisa kita lakukan adalah menjalani hidup dengan hati yang lebih lembut, lebih sabar, lebih memahami bahwa setiap manusia sedang belajar menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan jika renungan ini terasa dekat dengan hati Anda, mungkin itu karena di dalam diri Anda juga ada cahaya kecil yang sedang tumbuh. Cahaya yang mungkin belum sepenuhnya Anda sadari. Namun cahaya itu ada, dan ia layak dijaga. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perenungan panjang ini. Semoga setiap kata yang kita renungkan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa hidup selalu memiliki makna yang lebih dalam dari yang terlihat. Jika Anda merasa renungan seperti ini membawa ketenangan, Anda boleh tetap bersama di ruang ini untuk perjalanan-perjalanan pemikiran berikutnya. Semoga malam Anda tenang, hati Anda lapang, dan langkah hidup Anda selalu dipenuhi cahaya yang baik. Kadang langit tidak perlu bersuara keras untuk memberi tanda, cukup dengan satu cahaya kecil, ia sudah mengingatkan bahwa ada nama yang dijaga oleh keheningan semesta. Ada malam-malam tertentu ketika manusia tiba-tiba merasa hidupnya sedang diperhatikan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Bukan karena ada suara gaib, bukan karena ada kejadian luar biasa yang mengguncang dunia, tetapi karena ada rasa yang pelan-pelan tumbuh di dalam dada, sebuah rasa bahwa hidup ini tidak sepenuhnya kebetulan. Perasaan itu datang diam-diam, kadang muncul ketika seseorang duduk sendirian setelah hari yang panjang. Ketika semua kesibukan berhenti, ketika suara dunia mulai menjauh, dan ketika pikiran akhirnya punya ruang untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Dalam keheningan seperti itu, banyak orang mulai bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa hidup berjalan seperti ini? Mengapa beberapa peristiwa terasa begitu kebetulan, tetapi sekaligus terlalu tepat untuk disebut kebetulan? Mengapa ada orang-orang tertentu yang seolah muncul di waktu yang paling kita butuhkan? Mengapa ada luka yang justru membuat kita lebih bijaksana? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu jarang dibicarakan dengan lantang. Banyak orang menyimpannya di dalam hati. Mereka menjalani hidup seperti biasa di siang hari, tetapi pada malam yang sunyi, pikiran mereka berjalan jauh. Kadang sampai ke langit. Ada sesuatu yang aneh tentang langit malam. Ia selalu berhasil membuat manusia merasa kecil, tetapi sekaligus membuat hati terasa luas. Ketika kita menatap bintang-bintang, kita sadar bahwa dunia ini sangat besar. Tetapi justru di saat yang sama, kita juga merasakan sesuatu yang intim, seolah-olah semesta sedang memandang balik ke arah kita.
seolah-olah kita tidak benar-benar sendirian. Perasaan seperti ini mungkin pernah muncul dalam hidup seseorang tanpa ia sadari sepenuhnya. Saya sendiri pernah merasakannya. Suatu malam yang sederhana, tanpa rencana apapun. Hari itu tidak istimewa, tidak ada peristiwa besar, tidak ada kabar mengejutkan. Hanya hari biasa seperti kebanyakan hari lainnya. Malam itu saya duduk di luar rumah. Udara cukup sejuk, tidak terlalu dingin, tetapi cukup membuat tubuh ingin diam lebih lama di satu tempat. Angin bergerak pelan melewati daun-daun pohon. Sesekali terdengar suara serangga malam yang seolah sedang berbicara satu sama lain. Saya tidak melakukan apa-apa, hanya duduk. Entah mengapa, mata saya terangkat ke langit. Bintang-bintang terlihat jelas malam itu. Tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk membuat langit terasa hidup. Di saat seperti itu, pikiran biasanya mulai berkelana. Saya mulai mengingat banyak hal. Tentang perjalanan hidup yang sudah dilalui. Tentang orang-orang yang pernah datang dan pergi. Tentang harapan-harapan yang dulu terasa sangat besar, tetapi kini terasa lebih tenang. Dan di tengah semua itu, tiba-tiba muncul satu pemikiran yang sederhana tetapi cukup mengganggu hati. Bagaimana jika hidup ini sebenarnya sedang diarahkan oleh sesuatu yang lebih besar dari yang kita pahami? Bagaimana jika beberapa pertemuan bukan kebetulan? Bagaimana jika beberapa ujian sebenarnya bukan hukuman? Dan bagaimana jika ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak awal memang dijaga oleh langit? Pertanyaan itu terdengar sederhana, bahkan mungkin terdengar terlalu puitis bagi sebagian orang. Namun semakin lama dipikirkan, semakin terasa bahwa kehidupan memang memiliki pola yang tidak selalu mudah dijelaskan. Ada orang-orang yang hidupnya berjalan lurus dan tenang. Namun ada juga orang-orang yang hidupnya seperti perjalanan panjang yang penuh tikungan. Mereka mengalami banyak kehilangan. Mereka melewati banyak kesulitan. Kadang bahkan merasa seperti berjalan sendirian di dunia yang ramai. Tetapi anehnya, justru dari perjalanan seperti itulah sering lahir pribadi yang berbeda. Pribadi yang lebih lembut, lebih sabar, lebih memahami luka orang lain. Mereka bukan manusia sempurna. Mereka tetap punya keraguan, ketakutan, dan kelemahan seperti manusia pada umumnya. Namun ada sesuatu dalam diri mereka yang terasa berbeda. Seolah-olah ada cahaya kecil yang tetap hidup di dalam hati mereka, bahkan ketika hidup sedang gelap. Saya pernah bertemu orang seperti itu. Ia bukan orang terkenal, tidak memiliki kedudukan tinggi. Hidupnya sangat sederhana, tetapi setiap kali berbicara dengannya, selalu ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Ia tidak banyak memberi nasihat. Ia tidak berbicara dengan kata-kata besar. Ia hanya mendengarkan, tersenyum, dan sesekali mengatakan kalimat sederhana yang entah mengapa terasa sangat tepat. Suatu hari saya pernah bertanya kepadanya sesuatu yang cukup pribadi. Saya berkata, "Mengapa hidup kadang terasa begitu berat?" Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat ke arah langit beberapa saat, lalu berkata pelan, "Mungkin karena ada jiwa yang sedang dibentuk." Kalimat itu sangat singkat, namun entah mengapa kalimat itu tinggal lama di pikiran saya. Sejak saat itu saya mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya jarang saya sadari. Bahwa ada orang-orang yang tidak pernah mencari keistimewaan, tetapi justru hidup mereka dipenuhi makna. Ada orang-orang yang tidak pernah merasa dirinya istimewa, tetapi kehadiran mereka membuat orang lain merasa lebih kuat. Ada orang-orang yang tidak pernah mengejar cahaya, tetapi entah bagaimana hidup mereka justru menjadi cahaya bagi orang lain. Mungkin inilah yang sering disebut sebagai jiwa terpilih. Bukan karena mereka lebih hebat dari manusia lain. Bukan karena mereka lebih suci atau lebih sempurna. Tetapi karena perjalanan hidup mereka membentuk sesuatu yang jarang terlihat dari luar. Sebuah kedalaman hati. Sebuah kesadaran yang lahir dari luka, harapan, kegagalan,
dan doa yang mungkin tidak pernah didengar oleh siapapun selain Tuhan. Kadang orang seperti ini bahkan tidak menyadari dirinya berbeda. Mereka tetap menjalani hidup seperti biasa. Bekerja, berjuang, tertawa, kadang juga menangis. Namun jika diperhatikan lebih dalam, selalu ada jejak-jejak kecil yang menunjukkan bahwa hidup mereka tidak sepenuhnya biasa. Ada pertemuan yang terlalu tepat. Ada pertolongan yang datang di waktu yang tidak terduga. Ada kekuatan yang muncul ketika mereka merasa hampir menyerah. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sesekali menuntun langkah mereka. Ketika memikirkan hal-hal seperti ini, hati manusia biasanya menjadi lebih tenang sekaligus lebih penasaran. Apakah mungkin langit benar-benar mengenal beberapa nama di bumi? Apakah mungkin ada jiwa-jiwa yang doanya begitu tulus sehingga semesta ikut menjaganya? Atau mungkin semua ini hanyalah cara hati manusia mencari makna dalam kehidupan yang sering terasa rumit? Tidak semua pertanyaan harus langsung memiliki jawaban. Kadang pertanyaan justru lebih penting daripada jawaban itu sendiri. Karena pertanyaan membuat manusia berhenti sejenak dari kesibukan dunia, lalu melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Dan mungkin, disitulah keindahan sebenarnya dari perjalanan batin manusia, bahwa hidup tidak selalu tentang kepastian. Kadang hidup justru tentang pencarian, tentang bagaimana seseorang perlahan-lahan memahami dirinya sendiri, tentang bagaimana seseorang mulai melihat bahwa setiap peristiwa dalam hidup mungkin membawa pesan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, cara pandangnya terhadap dunia biasanya berubah. Hal-hal kecil menjadi lebih berarti. Kesunyian tidak lagi terasa menakutkan. Dan langit malam tidak lagi hanya terlihat sebagai kumpulan bintang, tetapi sebagai ruang luas yang mengingatkan manusia bahwa hidupnya memiliki tempat dalam cerita yang jauh lebih besar. Saya sering memikirkan hal ini setiap kali melihat seseorang yang tetap lembut setelah banyak disakiti. Atau ketika melihat seseorang yang tetap membantu orang lain meskipun hidupnya sendiri tidak mudah. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam diri orang seperti itu. Kekuatan yang tidak selalu terlihat oleh dunia. Kekuatan yang tidak membutuhkan pengakuan. Tetapi kekuatan yang entah bagaimana selalu meninggalkan jejak dalam hati orang-orang yang pernah bertemu dengannya. Mungkin itulah cahaya yang sebenarnya. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang diam-diam menerangi. Cahaya yang tidak mencari perhatian. Namun ketika seseorang mendekat, ia bisa merasakan kehangatan yang tulus. Dan ketika seseorang mulai memahami hal ini, ia mungkin akan melihat hidupnya sendiri dengan cara yang berbeda. Ia mungkin akan bertanya dalam hati, apakah mungkin setiap manusia sebenarnya memiliki peluang untuk menjadi jiwa yang bersinar? Apakah mungkin langit tidak hanya memperhatikan mereka yang besar di mata dunia, tetapi juga mereka yang diam-diam menjaga kebaikan di dalam hati? Dan jika itu benar, mungkin keistimewaan sebuah jiwa tidak pernah terlihat dari luar. Ia lahir dari perjalanan yang panjang, dari kesabaran yang sering tidak dihargai, dari doa-doa yang dipanjatkan dalam sunyi, dari keputusan-keputusan kecil untuk tetap menjadi baik, bahkan ketika dunia tidak selalu memperlakukan kita dengan baik. Malam semakin larut ketika pikiran seperti ini mulai mengalir. Angin masih bergerak pelan, bintang-bintang masih bertahan di langit. Dan di dalam hati manusia, perlahan-lahan tumbuh kesadaran bahwa hidup ini mungkin lebih dalam dari yang selama ini kita kira. Bahwa mungkin benar ada nama-nama yang bersinar di cahaya langit. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka terus berusaha menjaga cahaya kecil di dalam hati mereka. Dan dari sinilah renungan ini sebenarnya bermula. Sebuah perenungan sederhana tentang manusia, tentang perjalanan hidup, dan tentang kemungkinan bahwa di antara miliaran manusia di dunia ini, ada jiwa-jiwa yang secara diam-diam dijaga oleh langit. Jiwa yang tidak selalu dikenal dunia, tetapi dikenal oleh sesuatu yang lebih tinggi dari dunia.
Untuk memahami hal itu dengan lebih utuh, ada baiknya kita berjalan lebih jauh dalam perenungan ini. Karena dalam perjalanan batin manusia, sering kali kita menemukan tanda-tanda kecil yang menunjukkan bagaimana sebuah jiwa bisa menjadi begitu istimewa. Dan sekarang, dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang perlahan terbuka, mari kita mulai menyelami 7 sisi penting yang akan membantu kita memahami keistimewaan jiwa-jiwa yang namanya seolah bersinar di cahaya langit. 1. Hati yang sangat peka terhadap kebaikan. Ada sesuatu yang aneh sekaligus indah pada manusia yang hatinya peka terhadap kebaikan. Kepekaan semacam ini sering kali tidak terlihat dari luar. Tidak ada tanda khusus di wajahnya, tidak ada gelar yang menunjukkan bahwa ia memiliki hati yang lebih lembut dari kebanyakan orang. Namun ketika seseorang berinteraksi dengannya cukup lama, ada rasa yang perlahan muncul, rasa bahwa orang ini memandang dunia dengan cara yang berbeda. Orang dengan hati seperti ini biasanya tidak tahan melihat penderitaan terlalu lama. Bukan karena mereka lemah,